Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tiba di ruang jalan. Camat-camat ketemu kemarin ketawa sih ya. Iya ketemu. Maju nih. Maju aja Bang. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, pada hari ini Jumat 19 Desember 2014 akan diawali oleh kata pengantar dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para asisten, para Bapeda, para wali kota, para camat, para lurah se-DKI Jakarta yang saya hormati. Sore ini, hari ini lumayan padat nih Pak Wagub. Kita bikin jadwal, DPRD juga bikin jadwal, ada 2, ya, belum lagi urusan ibu-ibu banyak sekali. Barangkali 2015 di mana kita akan mempergunakan secara penuh terhadap Perda 12 2014 ini, termasuk kebijakan-kebijakan yang menonjol di 2015. Barangkali ada baiknya kita dengarkan dulu arahan dari Bapak Wakil Gubernur, ya. Bisa juga sekaligus perkenalan begitu barangkali. Ya. Ini Lurah Camat nih Pak, udah lama sekali nggak jalan-jalan. Kalau diajak ke Blitar, barangkali ziarah ke makam proklamator aja udah senang. Ya, soalnya tegang nih Pak ya. Ya, tegang. Silakan Pak Wagub barangkali. Berdiri Pak. Berdiri. Oh ya. Berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Pak Sekda, para wali kota, camat, lurah se-Jakarta yang saya hormati. Ya, tadi Pak Sekda disebut Sekda Haji Saifullah, kan gitu ya? Namanya masih lengkap saya. Saya sudah Saiful, ada hidayatnya, ada jalannya lagi. Jadi memang sudah program ini Pak Sekda, rupanya ya. Rupanya saya harus di sini untuk membantu melayani rakyat Jakarta, untuk bekerja sama bersama-sama dengan seluruh camat, lurah, dan wali kota, ya, bersama asisten dan semuanya di dalam rangka mewujudkan Jakarta baru. Bapak Ibu Saudara, nama saya sudah, saya lahir di Magelang tahun 62. Istri saya 1 dan hanya 1 memang, cukup 1. Karena kalau 2, 3 tidak kuat mesti kalah, kebetulan ya 1 saja, 1 aja susah gitu ya, apalagi 2 susah gitu ya. Anak saya juga
nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, nomor 3 perempuan juga. Tapi karena anak masih kecil-kecil, saya tidak pernah merasa diri saya tua. Jadi saya bersyukur betul kawin agak lama, ya, karena dulu aktif di Golkar. Golkar itu bukan golongan karya, tapi golongan kaset rabi, golongan terlambat kawin kalau ada tulisannya, ya Pak ya. Jadi itu ya. Sebelum saya jadi wali kota, saya pernah mengajar sekitar 15 tahun. Saya pernah menjadi pembantu dekan 1, menjadi dekan 2 periode, menjadi wakil rektor. Jadi usia 27 tahun, saya itu pembantu dekan 1. Jadi saya terbiasa bekerja dengan para teman-teman yang jauh lebih tua daripada saya. Umur 29 saya sudah dekan 2 periode, habis itu wakil rektor. Dan tahun setahun, ya, saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun. Baru saya ke Blitar. Usia menikah 1 tahun saya menjadi wali kota. Jadi betul-betul masih pengantin baru di wali kota. Istri saya kerja di Surabaya, saya di Blitar, jadi mondar mandir begitu ya. Akhirnya istri kita tarik juga di Blitar, tepatnya di Bank Rakyat Indonesia. Tapi begitu sudah aktif sebagai istri wali kota, maka konsekuensinya harus memilih untuk melayani rakyat dengan menggerakkan PKK, dengan memberdayakan rakyat kita, dengan meningkatkan gizi keluarga, dengan melayani para lansia, atau tetap mencari duit kita, ya. Atau juga salah satunya juga adalah dengan mengasuh anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya diambil keputusan di saya keluar dari pekerjaan mamanya, tetapi pekerjaan dasarnya sebagai istri dan mengasuh anak-anak serta melayani rakyat kota Blitar itu bahkan itu lebih mulia menurut saya. Oleh sebab itu, istri saya nanti akan aktif Pak Sen untuk menggerakkan PKK, baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan. Saya ingin betul, ya, kita membangun itu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Ya, karena basis benteng utama bangsa kita ini, diri kita ini ada di keluarga. Kalau keluarganya itu sehat dan baik, insya Allah lingkungannya juga baik dan sehat, ya. Masyarakatnya juga baik dan sehat, dan negaranya bisa kuat. Makanya saya tadi juga sudah ke teman-teman DPR, Pak Sek, ya, untuk betul-betul memberikan perhatian. Pendidikan itu harus dimulai sejak dalam kandungan. Dalam kandungan ini, ya, itu sudah masuk golden age sampai dengan usia 6 tahun. Yang bisa menyentuh siapa? Yang bisa menyentuh adalah para volunteer. Yang kemarin waktu di Jakarta Selatan di Pasar Minggu, ya, saya sebut mereka semua adalah The Green Angel, ya. Para volunteer kader-kader PKK, Posyandu, PAUD dan sebagainya harus digerakkan. Saya mendapatkan informasi hal seperti ini sudah mulai agak berkurang di Jakarta. Kesadaran untuk melakukan satu perbaikan kualitas hidup mulai dari akarnya, mulai dari dasarnya itu sudah mulai berkurang. Kita sudah dijadikan seperti makhluk-makhluk yang bermesin, manusia yang seperti mesin, like mesin, semua. Sehingga aspek-aspek kemanusiaan di antara kita sudah mulai luntur. Aspek-aspek solidaritas di antara kita sudah mulai hilang. Apalagi nilai-nilai pertolongan. Saya tidak tahu apakah kalian semua, kita semua ini sudah seakan-akan diprogram seperti mesin. Kemacetan di mana-mana. Saya ditanya oleh wartawan macam-macam, ya, kemacetan. Saya bilang tidak apa macet, Jakarta memang macet karena penduduknya besar, ya. Tapi yang dikhawatirkan adalah dengan kemacetan di jalan itu membuat macet akal kita, membuat macet kreativitas kita, membuat macet pola pikir kita. Dalam bahasa singkatnya,
itu menjadi jutek. Apa jutek bahasa? Jutek itu apa? Jutek apa? Nah, itulah pokoknya. Macet, kayak iso mikir gitu loh. Gak bisa mikir gitu loh ya. Itu aja. Kalian pegawai itu seperti mesin. Jam 7 atau jam 8 masuk ya kerja gitu ya, nanti jam 4 pulang. Tidak tahu kadang-kadang di situ ada waktu longgar dan sebagainya, ya seperti mesin aja gitu. Tidak tumbuh kreativitas. Yang saya inginkan adalah apa sih? Bapak Ibu sekalian adalah ujung tombak kita. Tangan-tangan kita, telinga kita, otak kita, kaki kita ketika berhadapan dengan rakyat. Saya berpikir, nanti saya akan diskusi sama Pak Gubernur ya. DKI ini perlu ada desentralisasi lebih besar ke tingkat kota, ke tingkat kecamatan, dan ke tingkat kelurahan. Persoalan-persoalan yang terjadi di kelurahan itu harusnya selesai di tingkat kelurahan. Persoalan-persoalan yang terkait dengan antar kelurahan itu selesai di tingkat kecamatan. Persoalan-persoalan yang menyangkut antar kecamatan selesai di tingkat kota. Jadi enak tanggung jawabnya. Anda aktif betul. Satu kebahagiaan bagi kita kalau kita, otak kita, daya kita, pikiran kita itu betul-betul kita asah ya. Kreatif gitu. Dan saya terus terang paling tidak suka ya kemudian apa itu cuma apa mendapatkan laporan yang isinya bagus-bagus doang. Yang dulu katanya ABS. Kita tahu. Saya bicara sama Pak Sekda juga. Pak Sekda terus terang saja saya akan yakin kan. Saya akan mencari sumber penyebab. Kenapa penyerapan anggarannya rendah sekali? Tidak sampai 40%. Kenapa? Ini DKI. Ini pusat ibu kota negara. Apa kita tidak perlu malu introspeksi? Kenapa kok sampai penyerapan anggaran itu demikian? Dan itu paling rendah se-Indonesia. Paling rendah se-Indonesia. Coba ada yang lebih rendah dari itu. Kalau penyerapannya itu rendah, otomatis banyak program-program yang sudah disetujui, yang sudah diprogramkan, rencananya sudah diprogram, tidak bisa jalan, tidak terlaksana. Akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat kita, masyarakat kita. Enggak. Saya coba bertanya satu persatu, saya dengarkan, ini ada beberapa faktor. Satu adalah ketakutan yang berlebih-lebihan. Kalau kita takut, ya nggak usah jadi pejabat. Saya bilang jangan takut, jangan takut. Sepanjang kalian bekerja sesuai dengan prosedur dan benar, jangan takut. Laksanakan, jangan takut. Eksekusi, ambil keputusan, ya. Tapi dengan tanggung jawab sepanjang itu. Kalau Bapak Ibu kalian kemudian dicari-cari kesalahannya, ada yang suudon, ada yang macam-macam gitu ya, saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Asalkan kalian benar, saya akan berikan teman. Asalkan Anda benar. Kalau kalian belum sudah takut, yang kasihan itu rakyat kita lah. Kalian dibayang-bayangi oleh ketakutan hantu-hantu yang tidak kelihatan. Maaf, ini satu-satunya. Saya memimpin Kota Blitar 10 tahun. Tidak ada satupun staf saya masuk penjara gara-gara saya menolak uang. Saya bertanggung jawab. Kalau kalian masuk penjara, padahal kalian tidak salah betul, saya berani menggantikan kalian. Saya masuk penjara, jangan kalian. Tanggung jawab gitu loh. Ya nggak? Yang benar itu kerjanya, betul nggak? Iya, yang benar gitu loh. Kerjanya benar gitu. Saya bilang,
Alhamdulillah, betul. Kalau kalian menyimpang dengan sengaja, saya tanya kepada kalian semua, Bapak Ibu sekalian, ya, adakah di sini di antara kalian yang masih kekurangan? Ada? Ya, ada ya. Alhamdulillah ya. Ya, minimal ada rumah untuk tidur kan? Iya toh? Minimal makan lancar kan? Iya dong. Betul. Kalau sakit bisa ke dokter kan? Bisa. Kalau anak sekolah masih bisa bayar kan? Punya televisi kan? Punya kendaraan nggak? Saya ingin tanya, yang kalian cari dalam hidup itu apa? Ketika kebutuhan dasar kita itu sudah terpenuhi, saya ingin kita berpikir itu rasional. Saya ingin kita itu bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan, needs, dan mana yang merupakan keinginan, wants. Kalau diri kita cuma didorong untuk pingin memenuhi keinginan, wants tadi, itu tidak akan pernah cukup. Sudah punya mobil 1, pingin 2, ya enggak? Sudah punya rumah 1, pingin 5, sudah punya istri 1, kurang lagi, kan gitu kan? Kurang 2, udah 2, kurang lagi 3, kan gitu ya? Saya pikir kita ini seperti mesin itu kenapa? Ya, ini bukan apa-apa ya. Aku kadang-kadang bingung, si waras itu support. Ini banyak orang sini nggak waras gitu. Betul. Saya ketawa-ketawa. Kalau di Jakarta kemudian mereka itu pamer mobil Lamborghini. Nah kayak ngebut di mana? Lamborghini itu ngebut di mana? Jakarta begini. Ferrari ya nggak? Anak saya tanya, ya itu mobil apa ya? Kayak begitu mobil balap. Punya mobil balap. Mahal ya? Mahal. Harganya berapa ya? Ya sekitar 2-3 M. Aduh, kayak rumah kita ya. Lebih mahal mobil itu dari rumah kita. Cuma itu sopo. Itu untuk balapan ya, macet kok untuk balapan ya sih. Ya makanya anak kecil saja bisa mikir. Gila Pak Cik. Itu kalau hari Sabtu atau Minggu itu mereka jajan-jajan di depannya apa? Waktu Plaza Indonesia, Plaza Senayan. Siapa sih sopo ya? Ya boleh saja, tapi wars. Saya ini betul. Kalian mendapatkan anugerah, betul. Anugerah luar biasa. Mendapatkan kehormatan luar biasa untuk bisa bekerja menjadi pejabat di DKI Jakarta. Banyak orang-orang itu ngiler loh menjadi pejabat di sini. Tahu nggak ngiler? Ya nggak? Ingin banget ngiler itu. Kalian sebagai pejabat kita untuk membangun Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Betapa bangganya kita sebagai lurah, sebagai camat, sebagai wali kota kalau kita bisa bikin bagus kota kita, kecamatan kita, kelurahan kita di ibu kota negara Republik Indonesia, dibanggakan, dicatat dalam sejarah. Nah, memang saya sampaikan pembangunan Jakarta itu mungkin salah arah sudah 30 tahun yang lalu, tapi marilah kita benahi ke depan. Ya, oke, ini yang pertama. Yang kedua, tadi saya rapat Pak, saya dengan wali kota SKP terkait tentang kesehatan bencana. Ya, saya minta, mari kita sekarang tunjukkan pada saya, tunjukkan pada rakyat Jakarta, tunjukkan pada kita semua, kita betul-betul siap untuk mengantisipasi banjir. Ya, saya tadi instruksikan hari Jumat dan hari Minggu kita kerja bakti, gerakkan masyarakat untuk membersihkan selokan-selokan air. Ya, untuk kemudian mengeruk sedimen air itu. Saya minta tolong Pak Sek didukung betul oleh TU, oleh Dinas Pertamanan gitu ya, untuk kendaraan itu. Saya tidak ingin lagi ketika sampah itu sudah dikeruk di pinggir, kemudian dibiarkan berhari-hari, langsung diangkat. Ya.
hari Jumat atau hari Minggu saya akan keliling, ya, untuk bisa bersama-sama kalian, ya, untuk kerja bakti. Kita tunjukkan betul, ya, pada rakyat Jakarta kita bisa, ya, untuk betul-betul mengurangi banjir. Jadi sebelum timbul banjir, ini kan masih belum ya banjir, ya, kita sudah bekerja. Sehingga pada saat nanti curah hujan tinggi, maka banjirnya itu tidak begitu hebat seperti tahun-tahun yang lalu. Kita ingin tunjukkan betul. Dan kita ingin tunjukkan betul bahwa sekarang ini anggapan masyarakat di luar Jakarta yang mengatakan bahwa rakyat Jakarta tidak bisa bergotong royong, kita akan tunjukkan bahwa rakyat Jakarta itu pasti bisa dan mau bergotong royong. Ya, jadi itu saja. Ya. Kalian janganlah berpikir yang macam-macam, takut, enggak usah. Ya. Pak Gubernur itu baik hati. Ya, kan sukanya apa kalau pidato kan mesti keras-keras gitu ya. Tapi itu hatinya tuh hatinya itu baik gitu ya. Dia cuma ngomong doang. Ya, pastinya baik gitu loh ya. Jadi apa adanya gitu. Kalau mau beda gitu. Ya, nggak akan aku ngomong macam ini macam itu. Enggak. Tapi langsung gitu. Tapi kita cuma caranya saja beda, ya. Kalau ada kesalahan betul-betul fatal, tidak bisa kerja sebagainya, kita ajak ngobrol berdua. Kita tunjukkan kelemahanmu di sini, sebaiknya yang lain akan lebih baik. Kau di sini enak, berdua enak, kan gitu kan ya? Supaya apa? Supaya kita juga tahu kelemahan kita di mana, kesalahan kita di mana, kan gitu ya? Ya ngobrol ya. Jadi kerja yang baik itu aja. Nawa itu kita adalah kerja melayani rakyat. Dan saya betul-betul ingin lurah dan jajarannya, camat, wali kota itu punya daya inisiatif dan kreativitas, ya, untuk membangun wilayahnya masing-masing. Jangan beku. Sekali lagi, janganlah otak kita beku. Ya, harus kreatif. Ini Pak Sek yang ini kebetulan kita datang tadi hari Jumat dan Minggu, ya. Kalau aku longgar, saya tidak berusukan, aku cuma ingin jalan-jalan ngobrol sama kalian. Ya. Ya. Ngobrol, jalan-jalan itu kan enakan kalau Minggu ya sepi ya. Jadi ini Pak Cek yang perlu saya sampaikan, ya, bisa nggak kira-kira siap nggak menghadapi? Betul? Soalnya kalau di sini kan, kalau di sana Jawa Timuran itu kalau ditanya siap betul, tapi di rumah lupa dia. Ini enggak ya? Enggak gitu ya? Itu yang saya inginkan gitu loh ya. Jadi beda ya sama ya. Nah, tentang nanti Pak Sek acara keberitaan bersiaran ke makam Bung Karno bisa kita agendakan dan kalian bisa saja di rumah saya. Cukup saya. Oh, kereta ya? Ya, kita sewa kereta ya, kereta barang ya. Cuma isinya banyak. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, udah. Oke, yuk, jadi, Bapak, yuk. Ya.
Beliau bilang waktu kecil nyemir sepatu. Saya sampai SMA nggak pernah pakai sepatu. Itu bedanya. Silahkan ditayangkan. Adalah causal loop diagram. Ya. Waktu saya paparan jadi calon sekda, ini paparan saya diantaranya ini. Apa sih yang Bapak mau kerjain itu kira-kira? Metode ini pernah dipakai pada saat Korea mengalami krisis besar. Jadi saking banyaknya persoalan, dia bingung. Ini apa yang mau dikerjakan? Jakarta juga persoalannya banyak. Ini kalau nggak salah ada 24 persoalan atau 24 variabel. Kalau kita mau mikir lebih lagi, variabel ini bisa bertambah. Dari variabel-variabel ini dihubungkan dengan loop-loop. Dengan bantuan software yang namanya Pensim, loop-loop ini diarahkan, singkatnya, metode ini merekomendasikan kepada kita. Pada saat itu saya direkomendasikan ranking pertama itu dengan nilai 26.421. Itu adalah sistem perbaikan lingkungan kumuh. Jadi dari persoalan Jakarta ini, dari segudang persoalan, sebetulnya persoalan yang harus paling cepat diselesaikan adalah persoalan lingkungan kumuh. Saya pikir ini cocok dengan visi misi Pak Gubernur dan Pak Wagub, menjadikan Jakarta kota modern yang tertata rapi. Tertata rapi ini harus lingkungannya harus tertata. Maka saya pikir ini sejalan dengan program ini. Kenapa? Matiin aja. AC Pak. Panas. Oh, saya terasa dingin ya. Oh, ya, kenapa? Oh. Jadi persoalan kita, kalau kita mau cicil harus dari persoalan perbaikan lingkungan kumuh. Karena itu ke depan yang kita garap adalah di perumahan ini kita akan bangun 50.000 unit untuk beberapa tahun ke depan. Ini akan kita cicil terus menerus. Jadi kita tertibkan, dorong rumah susun, tertibkan, dorong rumah susun. Ini nggak pernah akan berhenti terus sampai betul-betul Jakarta kelihatan rapi. Juga kampung deret. Tadi saya baru saja menerima audiensi, ini model baru, tapi belum tentu benar, karena beberapa sistem keuangan itu banyak sekali menipu rakyat Jakarta. Dulu ada siapa itu ya, yang Yusuf Ongko Wijoyo apa ya, dan sejenisnya kira-kira begitu. Nah, ini tadi ada paparan kalau warga miskin ini mau punya rumah, dia sebulan cukup menabung 1 juta. Kalau syaratnya adalah dia tidak boleh berhenti nabung setiap bulan dan tidak boleh ada mutasi, nabung terus gitu. Nanti pas tahun kedua ketiga dia sudah bisa memilih unit. Tapi saya masih ragu. Kita tunggu saja. Yang jelas Pemda DKI saja akan membuat program-program terobosan yang sangat banyak di bidang perumahan. Jadi saya hanya menampilkan satu persoalan dari persoalan Jakarta. Lalu lembar berikutnya, penanganan respon opini publik. Bapak Ibu sekalian, form ini sudah pernah diedarkan, ya. Tapi teman-teman juga banyak yang melalui media sosial, dan saya tahu banyak yang punya akses langsung ke Pak Gubernur dan mungkin nanti ke Pak Wagub, yang ke saya juga ada, ya, yang ke para asisten juga ada. Di era yang terbuka ini, saya pikir nggak ada masalah. Bapak Ibu mau berhubungan dengan siapa saja, ya. Lurah mau berkomunikasi dengan gubernur juga sah, ya.
lurah mau berhubungan dengan sekda juga komunikasi sah, ya. Wali kota dengan gubernur juga sangat sah. Pokoknya tidak mengenal batas komunikasi di era yang seperti ini. Jadi ini saya pikir sah-sah saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita setiap minggunya mengeluarkan dari Dinas Kominfomas tentang persoalan-persoalan yang muncul pada setiap bulannya yang paling besar. Ya. Saya berharap setiap ada persoalan hendaknya segera direspon secara cepat. Bapak Ibu, para lurah dan camat kenal para kasudinnya pada saat rapat pimpinan di tingkat kota. Ya. Catat nomor kontak personnya, ya. Baik apa saja, yang penting ada dilaporkan bahwa ini ada selokan mampet, ada sampah yang menggunung, ya, ada kabel listrik yang gak karuan, ada galian yang tidak karuan, ya. Pokoknya ada seluruh apa saja persoalan yang ada di wilayah ini diinfokan, sedapat mungkin bisa juga dikerjakan. Bapak Ibu sekalian, fokus kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita menerapkan Perda 12/2014 terkait dengan struktur organisasi Pemda DKI Jakarta. Beberapa hari terakhir kita sudah mulai membahas tentang eselon 3. Mungkin kita akan maraton terus ini Sabtu Minggu, bisa juga siang malam, karena deadline kita adalah tanggal 2 Januari ada pelantikan pejabat di seluruh DKI Jakarta, mulai dari eselon 2 sampai dengan eselon 4. Karena itu kita mencoba untuk memasangkan ini semuanya ke dalam formasi-formasi jabatan yang ada. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan lurah dan camat serta para wali kota yang kita undang hari ini, bahwa sistem promosi kita sangat terbuka, seperti yang disampaikan melalui media oleh Pak Gubernur, bahwa lurah nanti diusulkan oleh Pak Camat, namanya sudah ada di saya. Camat diusulkan oleh para wali kota. Wali kota ditentukan oleh rapat pimpinan kecil. Ya. Dalam hal ini adalah Pak Gubernur, Pak Wagub. Ya, kalau saya cuma nyatet aja. Jadi nanti yang ditunjuk menjadi lurah, ya, katakan lurah Senem, ya, Anton. Pak Anton, tolong tunjuk, ya, tolong usulkan siapa wakil Bapak. Bapak usul siapa sekel Bapak. Bapak usul juga kepala seksinya siapa saja. Jadi ini diberikan kewenangan betul penuh kepada lurah. Demikian juga pada tingkat kecamatan. Pak Camat boleh pilih wakilnya, pilih sekkamnya, dan para kasihnya. Tingkat kota juga begitu. Boleh pilih asistennya, para kabangnya yang ada di wali kota, itu semuanya menjadi haknya wali kota. Tapi Pak Lurah diingatkan bahwa 2015 Bapak Ibu akan punya PHL kurang lebih sekitar 75 orang yang akan Bapak lakukan kontrak individu terhadap mereka. Upayakan adalah warga-warga di sana yang rajin. Karena kalau Bapak kontrak saudara Bapak, ya, itu kemungkinan tidak rajinnya besar sekali. Jadi yang dikontrak adalah orang-orang yang betul mau kerja. Yang tahu siapa ini adalah Pak Lurah dan Pak Camat itu sendiri. Tugasnya, ya, karena layanan ini nanti sudah diambil alih oleh PTSP, mulai dari tingkat lurah, camat, wali kota, dan provinsi. Kita bisa pastikan bahwa Januari, ya, PTSP kita sudah akan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan segala kekurangannya. Ada memang teman-teman yang agak pesimis, bisa kan ya 518 jenis layanan. Untungnya pimpinan ngerti, ya pasti ada persoalan-persoalan.
Nah, tapi kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Ya, kita mulai dengan 518 jenis layanan, ya, dari tingkat lurah sampai provinsi. Jadi lurah tugasnya adalah manajer wilayah, ya, untuk persoalan taman, ya, yang bisa kerjakan, yang tidak bisa dikoordinasikan. Persoalan sampah, persoalan selokan, persoalan coret menyoret, ya, dan persoalan lingkungan lain yang harus Bapak Ibu selesaikan. Kalau persoalan ini nanti muncul, ya, sampah menggunung, ya, selokan macet dan sebagainya, maka tadi yang satu tim, ya, Pak Lurah, wakilnya, dan Pak Camat, ya, akan, ya, kalau tidak sukses akan apa namanya ini? Bedol desa. Bedol desa. Ini di bedolnya bukan ditaruh di kelurahan lagi, ya, tapi distafkan. Jadi kelihatannya ini akan terbiasa. Eselon 2 menjabat kemudian menjadi staf, itu nanti akan menjadi biasa. Eselon 3 menjabat kemudian menjadi staf, juga akan biasa. Mungkin nanti promosi ini akan ada beberapa lompatan, ya, akan ada beberapa lompatan. Itu adalah acuannya hasil asesmen yang kemarin, atau diyakini oleh pimpinan, ya, dapat mengatasi persoalan di SKPD itu tersebut. Ini adalah info awal yang perlu kiranya dapat saya sampaikan. Lalu Bapak Ibu sekalian, di 2015 juga kita akan memperlakukan yang namanya TKD dinamis. TKD dinamis. Coba dibuat rencananya seperti apa. Ini rencananya, baru rencana. Nah, Pak Lurah, nih gajinya estimasinya itu ada 2 miliar ya, 2.820.000, mungkin gaji siapa sekitar itulah maksudnya. Tunjak 540, TKD statis. Nah, ini kita permanenkan nih, yang TKD kemarin kita permanenkan. Lalu TKD dinamis dan transportasi. Jadi estimasi kita sekitar 31.120.000 per bulan. Besar gak ini? Besar ya? Yang nomor 1, 2, 4 TKD dinamis ini modelnya begini, ya. Bapak Ibu segera membuat uraian rincian aktivitas, ya, mungkin BKD sudah dengan konsultannya sudah memberikan edaran. Nah, uraian aktivitas itu yang harus diselesaikan, ya. Misalnya wakil lurah, ya, hari ini rapat di kecamatan tentang penanganan sampah atau kerja bakti hari Jumat yang akan datang, ya. Rapat dipimpin camat dengan membawa surat tugas dari lurah atau undangan dari kecamatan dengan disposisi Pak Lurah. Pulang rapat bikin laporan kecil, lapor ke lurah, Pak saya sudah rapat, hasil raportnya ini, langsung dapat poin, ya, plum nggak tahu saya berapa poin, ya, input. Itu pagi. Sorenya Pak Wakil Lurah, wakili saya ada pemilihan RT RW di RW 12 RW 00. Berangkat nih wakil lurah, langsung pemilihan, ya, pulang pemilihan lapor, Pak ini hasil pemilihannya seperti ini. Pak Lurah kasih poin lagi, pelan nggak tahu berapa, ya. Akhir bulan poin Pak Wakil ini dijumlah, ya, berapa jumlah poinnya, lalu akhirnya dikali rupiah. Rupiahnya ini sedang dihitung oleh Pak Andi, bisa 7.000, bisa 8.000, bisa 9.000, ya.
Nanti setiap bulan itulah poin-poin itu yang menjadi TKD dinamis. Bisa terjadi sekel TKD dinamisnya lebih banyak dari wakil. Staf juga bisa lebih banyak dari sekel. Kalau sekelnya cuma diam aja di situ. Jadi nanti pagi-pagi staf habis apel, Hormat gerak siap gerak. Kalau udah ada surat tugas enggak? Jadi tidak pernah berpikir saya pengen sarapan di mana, ya pengen ngopi di mana, yang dicari surat tugas. Jadi begitu dinamisnya organisasi ini nanti. Begitu juga yang terjadi di dinas. Nah, kalau aktivitas memimpin rapat di kelurahan itu sendiri, itu juga semuanya di poin. Makanya tugas kita sekarang ini membuat jenis-jenis aktivitas, serahkan ke BKD, nanti ada konsultannya yang akan meng-create ini semua. Aktivitas itu nanti dikonversi dengan poin-poin itu. Lanjut, yang kedua tadi ada kepala dinas. Waduh, kepala dinas banyak benar nih. Mundur sedikit. Kepala dinas sekitar 75 juta. Apa selamat? Kepala Bapeda lain lagi. Ya. Ya, nanti ini sambil berjalan, ya kita ini 2015. Ya. Ini juga teman-teman yang di pelayanan, yang di operasional, dan yang di administrasi, serta yang di teknis. Kaki ngalir, kaki 5 yang ada di perempatan-perempatan itu dibina oleh Pak RT dan Pak RW. Jadi tugas Pak Lurah adalah membina Pak RT dan Pak RW-nya supaya mereka lebih tertib dan seterusnya gitu. Ya, wali kota kurang lebih setara atau di atas kepala dinas. Jadi pertanyaan Pak Wagub tadi, sebetulnya kita ini kurang apa gitu ya? Ya, mau makan ada, mau tidur ada, ya. Yang kurang adalah teman tidurnya. Saya belajar dari Pak Wadi. Coba ditampilkan gambar-gambar. Dengan asiknya orang naruh sepeda tuh. Ini juga hal-hal seperti ini harus terobservasi dengan baik. Ini diingatkan, ada coretan, ada sepeda. Terus ini Butias. Di sini perlu dibeli kontainer sebanyak-banyaknya nih, kontainer sampah. Ya. Jadi nanti Pak Lurah tinggal mengarahkan, ayo buang sampah di kontainernya, dalam kontainer. Berantakan sekali ya. Ini gambar aja begini jelek, bagaimana langsung gitu. Ya. Lanjut. Kali opak. Tadi ada Pak Kepala Dinas ya. Pak Agus di mana? Tadi di sini. Mana? Keluar, Pak. Hah? Keluar tadi, Pak. Keluar. Keluar, Pak. Ini kalau rapat begini nggak dapat poin pulang. Ini nggak dapat poin dia. Oh, ini kosong ya? Nol. Ya, nol. Nah, ini contoh, itu ada contohnya nih. Jakarta Barat, Pak Wali, ini kasudinnya mesti sedimen ini mesti diangkat nih. Ya, kali seperti ini. Tahu Pak Wali kali opak ini? Ya. Benar begini ya? Ya. Terus kali Palmeriam, Jakarta Timur. Itu yang atas, sisi kiri. Ya, ini kasih aja P1, P2, P3 bongkar. Ya, ya bongkar aja. Ini saya yakin ini sewaan nih.
Kontrakan itu, kalau kontrakan berani aja, berani. Lanjut, pasar Glodok. Ini persoalan parkir kali ya. Pohon, ya, gondrong. Pohon rawan tumbang. Ini pertamanan. EKL Kusen, samping kali jembatan besi, Tanah Sereal, Jakarta Barat. Pak Wali dikeroyok aja sama Pak Lurah. Ini rambu-rambu udah ketutup pohon ini. Ada taman nggak? Taman memang tidak diundang. Taman yang beralih fungsi di pinggir kali jembatan besi Jakarta Barat. Ini yang motor kayaknya orang Jakarta Barat ini. Makin terus. Ya. Ya, ini penertiban aja nih. Ya. Lupa Kuku nggak diundang lagi tadi. Kali Citarum, Jakarta Pusat. Ada tiang listrik di tengah ya. Ini baru turap, jadi belum bersih, dalam proses ya. Tinggal diangkat aja nih. Ini pekerjaan kan sebelahnya ya, masih proses. Ini ciri-ciri di kota metropolitan bukan jalan layang aja di atas kali, listrik juga di atas kali. Memang gak enak dilihat aja nih. Ini target kita ke depan ya. Visi, ingat visinya, menjadikan Jakarta kota modern ya. Kota modern dan tertata rapi. Kalau saya belakangnya nggak usah dibaca dulu, sampai situ aja. Menjadikan Jakarta kota modern yang tertata rapi, titik ya. Itu aja kita kerjain udah setengah mati itu. Yang belakang pasti ngikutin. Kalau rapi, yang belakang masih ngikutin. Kalau belum rapi, nggak usah ngomong yang lain dulu. Kan visinya banyak tuh ya. Sampai tertata rapi, stop, kita kerjakan ya. Kalau sudah rapi, baru ngikutin yang lain ya. Berbudaya, segala macam ya. Pekerjaan masih tertunda di Gunung Sari. Ini haltenya bagus ya. Pohonnya mati, belakangnya belum rapi. Ini Pak Agus tadi ya. Pak Aspem, Pak hasil pemerintahan di JD kan nagih juga ya. Kalau dia belum rapi jangan dibayar gitu. Kan nagihnya ke dinas. Dan masih gersang, mudah-mudahan hujan cepat turun biar bisa bagus ya. Ini yang gambar ini tinggal ngarepin hujan turun aja nih ya. Hujan turun langsung kembali. Taman masih gersang di Manggarai, berantakan tamannya. Nah, nanti ini begini nih, Pak Lurah yang keliling gitu. Lurah keliling tiap hari, catat ini ada apa. Yang bisa dikerjakan dengan anggaran lurah kerjakan gitu. Yang tidak bisa laporkan. Lampu PJU, ada lampu mati dilaporin, lampu nih Pak PJU ya. Ini kambing siapa nih? Dari mana ya? Ini kambingnya dari Jakarta Pusat ini. Nah ini juga hal-hal seperti ini diajak masyarakat untuk menjaga, memberdayakan, memfungsikan taman yang sudah kita bangun. Yang gambar bawah ini pasti seperti ini nih, harusnya Sudi Olahraga masuk, ya, taman masuk bersamaan. Ya.
Ini Jalan Mulia Jaya, Penjaringan, Jakarta Utara. Ya. Ini sampah apa kalian ini? Perbaikan ya. Jadi dicermati juga kalau sedang ada perbaikan ini. Nah, mungkin nanti ke depan ya. Saya ingat ketika Pak Jokowi baru menjadi gubernur, itu kritikan pertamanya adalah bedeng. Bedeng dulu jangan pakai triplek, pagar dan sebagainya, itu jelek sekali waktu itu. Tapi PU kita masih bikin yang sama nih bedeng sampai hari ini. Itu tinggal kontainer yang di Tanjung Priok yang sudah tidak terpakai, itu aja dicat, dikasih AC, itu rapi pasti. Itu buat bedeng. Harusnya di kontraknya begitu bunyinya, disewain. Kemudian diingatkan pokoknya setiap ada kejanggalan ya, itu diinfokan agar tindak lanjutnya cepat. Kebiasaan kita kalau bongkar kantin itu dibongkar sepanjang-panjangnya. Habis dibongkar ditinggal. Di bawah kantin ada kabel, ada pipa gitu ya. Ini bisa berhari-hari nih. Karena borongannya bongkar. Bongkar ya. Borongan bongkar. Ini kalau bongkar nih murah nih, karena cepat gitu ya, tendang-tendangin aja sama dia. Yang masak itu kelihatannya pekerjaannya modelnya begitu tuh. Lain kali nanti kita ingatkan SKPD, bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang gitu. Jadi tadi saya sama Kepala Dinas Tenaga Kerja. Kemarin saya lewat di Kuningan, kedutaan besar Inggris dan Amerika yang lagi dibangun. Itu pekerjaannya itu luar biasa. Sepatunya sepatu kerja, celananya celana kerja, pakaiannya juga dan pakai helm. Itu standar kerja begitu mestinya. Ke depan DKI harus seperti itu. Jadi jangan yang kerja pakai sendal jepit. Banyak loh yang kerja di proyek-proyek pemerintah kita sekarang ini, pekerjanya itu masih pakai sendal jepit. Ini harusnya ada fotonya nih, video, di foto tuh. Kalau kita lewat Kuningan, mereka lagi baris, pakaiannya di foto seperti ini. Bandingkan dengan pekerja yang konvensional, yang pakai sendal jepit, mau ngecor bangunan, akhirnya dirinya yang dicor. Itu yang kejadian di perpustakaan. Itu rencananya mau ngecor tuh, mau ngecor, tapi dia nggak sabaran, dia cor aja dirinya. Bener-bener dicor, ya, meninggal karena tertimbun coran. Karena safety-nya diabaikan gitu. Mulai dari stegernya, ya, dari bambu, ikatannya, tripleknya, kualitas berapa mili, banyak yang dikurangi. Akibatnya luar biasa. Pasti nggak ada untung dia, pasti rugi. Nah, karena itu standar-standar yang begini kita harus sudah mengacu pada standar internasional yang mengutamakan keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja bukan hanya slogan, spanduk, tapi betul-betul diimplementasikan, melekat di tubuh para pekerja kita. Ya. Lanjut. Udah tahu nih Pak Wali. Selamat Riyadi ya. Mau diapain nih? PR-nya banyak sekali. Karena selama ini jujur aja kita lalai gitu. Ya. Jujur aja kita lalai. Begitu ada kita tegur, kita tertibkan, saya yakin tidak separah ini.
Dulu kan kita takut dikit-dikit HAM, ya. Dikit-dikit kena HAM gitu. Sekarang solusi sudah ada. Rumah susun ke depan ya, akan kita perbanyak terus. Tapi kalau dia di atas trotoar, kontrak-kontrakan, di atas kali, ya, nggak usah nunggu rumah susun, ya, nggak usah nunggu rumah susun. Ini halte, ada tukang rokok, tukang apa nih, biru peletok kali ya, kotak-kotak dan sebagainya. Jadi sudah berubah fungsi. Nah, yang seperti ini, ya, memang agak rewel jadinya gitu, agak rewel. Pasar Nalok apa ini? Di tengah rel kereta api Penjaringan Jakarta Utara. Ini sudah ribet sekali. Ini mesti peduli desa nih ya. Tempatnya kumuh sekali ya. Udah kumuh begini masih aja ada yang bagus tuh. Pasar Jembatan Besi Tambora. Udah sore soalnya. Udah sore, udah waktunya lihat yang bagus-bagus. Tambora, Jakarta Barat. Ini cobalah di fasilitas umum jembatan sudah tidak layak. PU, ini PU lagi nih. PU kan? Ini yang Pak Gubernur marah, ya. Aspalnya masih licin, tapi langsung dicor, ya, bukan hot mix, dicor, cor tebal 25 cm. Padahal lebih prioritas ini gitu, ya. Lebih prioritas ini. Jadi sekali lagi kita salah dalam memilih prioritas SKPD-nya. Harusnya ini jadi prioritas. Waduh, ini gaji 60 juta juga. Hasil lemes saya nih Luna. Tadi lihat angka semangat, jadi lihat gambar nggak semangat. Jakarta Barat. Saya no komen. Nanti Pak Walinya lihat observasi dulu. Bangunan di atas saluran Jalan Mulia Jaya, Penjaringan Jakarta Utara. Hal-hal yang kecil seperti ini, ya memang harus telaten. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Pak Asisten, kalau mau ada tambahan saya persilakan. Asisten Kesmas, asisten pemerintahan atau Bapeda. Ya, terima kasih dari saya. Nanti mulai pikir-pikir siapa wakil lurahnya, wakil camatnya. Nanti ada orang yang dipilih oleh semua. Ya. Camat ini pilih wakilnya dia, semua pilih gitu. Tapi ada nanti orang yang nggak dipilih. Ya. Camat ini nggak mau, camat ini nggak mau. Jadi kayak sosiometri jadinya. Jadi ada orang yang disenangi, ada yang tidak diminati. Ya. Ya. Demikian juga Pak Lurah. Tapi stoknya kita siapin berdasarkan hasil asesmen yang kemarin. Tidak boleh ngacak gitu ya. Boleh ngacak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Ya, nanti kita tetap ada kegiatan malam tahun baru Night Festival ya, biasa di Tamrin Sudirman. Bapak Ibu silakan barangkali menyesuaikan
ya di wilayah masing-masing. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikian masuk ke acara kita pada sore hari ini. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.